Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Antisipasi terjadinya kericuhan dan aksi kriminal terhadap petugas KPUD. Polresta Pematang Siantar mengadakan simulasi latihan pengamanan. Fasilitas mewah di gedung olahraga bowling Rayati Syafrin, Kota Medan, digunakan para atlet bowling dalam PON 21. Warga Deli Serdang meraup belasan juta rupiah per bulannya dari pohon aren. Tujuh puluh 77 atlet dari 10 provinsi di Indonesia untuk cabang olahraga bowling di Indonesia telah bertanding. Pertandingan bowling dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 itu digelar di Gedung Olahraga Rayati Syafrin, Kota Medan. Bertempat di Gedung Olahraga atau GOR Rayati Syafrin, Kota Medan, pertandingan perdana cabang olahraga bowling di kejuaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 digelar. Gedung olahraga bowling ini diisi dengan fasilitas kebutuhan bowling dengan standar internasional dan terkesan mewah. Dari berbagai fasilitas yang tersedia, ada 2 jenis peralatan yang digunakan merupakan peralatan tercanggih dan baru pertama kali digunakan di Indonesia. Mesin itu disebut Oiling Kegel Atlas Walker, buatan pabrik Amerika Serikat. Mesin ini dapat bekerja secara otomatis, meminyaki lem tanpa harus adanya teknisi pendamping dan memiliki waktu selama 22 menit, lebih cepat daripada peralatan standar yang memakan waktu hingga 45 menit. Selain itu, peralatan tercanggih kedua ialah Kegel Specto. Alat ini dapat berfungsi membaca detail seluruh lemparan pemain dari mulai speed, rotasi, dan sudut masuk bola. Dengan dibangunnya fasilitas bowling yang mewah ini, diharapkan ke depannya seluruh daerah dapat juga membangun gedung yang sama dengan terus mengembangkan pembinaan terhadap atlet-atlet muda. Program kami seperti PBI bahwa PON ini adalah ajang untuk PBI melihat para atlet kita untuk nanti bisa kita bawa Pak ya di event-event internasional. Kita ada SEA Games, Asian Games, dan single event juga banyak, dan ini adalah merupakan ajang saya untuk memilih para atlet, dan juga nanti sebelum mereka bertanding ke luar negeri juga kita akan laksanakan pelatnas. Pertandingan olahraga bowling di PON 21 ini diikuti oleh 77 atlet dari seluruh provinsi di Indonesia. Pertandingan ini pun digelar hingga 13 September 2024 mendatang, di mana pertandingan ini dibagi menjadi 2 kategori pertandingan, yaitu single putra-putri dan double putra-putri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Masih seputar pertandingan bowling di Gedung Olahraga Rayati Syafrin, Kota Medan. 2 pebowling putri Sumatera Utara, Aldila Indrayati dan Nadia Pramanik, berhasil melaju ke babak semifinal kategori tunggal putri pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Putri daerah kebanggaan Sumatera Utara, Aldila Indrayati dan Nadia Pramanik, berhasil sampai di babak semifinal. Mereka tampil dengan baik dalam rangkaian pertandingan penyisian nomor tunggal putri PON 21 Aceh Sumut tahun 2024. Pencatatan skor Aldila Indrayati masuk 4 besar dengan status peraih poin tertinggi sebanyak 1.328 poin dengan average sebanyak 222 dalam 6 game. Sementara Nadia Pramanik berada pada posisi keempat dengan perolehan nilai sebanyak 1.199 poin dengan average sebanyak 200. Adila mengaku sempat gugup ketika mengawali pertandingan karena lama absen untuk bermain dari tahun 2020 kemarin. Namun dengan mengikuti instruksi dari pelatih, akhirnya beliau masuk semifinal dan memiliki target menyumbangkan emas pada PON 21 kali ini. Karena pengorbanan yang saya bawa ke sini buat tanding ke sini tuh lumayan gede. Jadi kalau bukan karena support dari keluarga, nggak akan bisa sampai sekarang ini.
sendiri persiapannya apa menghadapi PON ini? Ada persiapan khusus di luar program latihan yang dilakukan oleh pelatih? Kalau persiapan khusus sih nggak ada, semuanya sesuai dengan arahan pelatih yang diminta. Dengan capaian ini, tim Sumut yakin dapat memperoleh emas pada ajang olahraga nasional tahun ini. Cabang olahraga bowling ini sendiri diikuti oleh 77 atlet putra-putri dari 10 provinsi di Indonesia. Pada pertandingannya sendiri dibagi menjadi 5 nomor pertandingan, yang masing-masing diikuti oleh 77 atlet tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Lapangan cerdas di Lubuk Pakam menjadi saksi perolehan medali emas cabang olahraga kriket pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumatera Utara 2024. Pada perolehannya, tim Sumatera Utara mendapatkan 2 medali emas sekaligus untuk tim beregu putra dan putri. Kontingen Sumatera Utara berhasil kembali meraih medali emas dari cabang olahraga kriket pada Pekan Olahraga Nasional atau PON 21 Aceh Sumut 2024. Bermain di lapangan cerdas Kecamatan Lubuk Pakam, kriket Sumut berhasil mendulang 2 medali emas melalui tim beregu putra dan putri. Dalam pertandingan, tim kriket beregu putri dari Provinsi Sumatera Utara berhasil mengalahkan Provinsi Bali dengan skor 40-39. Dan tim kriket beregu putra mengalahkan Provinsi DKI Jakarta dengan skor 41-38. Senang atas pencapaian kami di sini. Gak sia-sia latihan kami selama ini untuk berjuang di PON ini. Triknya bagaimana tadi kira-kira kok bisa sampai... Jalannya pertandingan tadi gimana? Fokus pada pertandingan, jangan kemana-mana, fokusnya tetap semangat, nggak boleh menyerah. Walaupun kita tahu tim kita bagus juga kan dari sana, tapi kita nggak ada kata menyerah, don't give up, the champion never quit menurut saya. Persiapan latihan berapa lama? Kita latihan udah 1 tahun yang lalu. Ingin yang ada di Sumut, khususnya cabang olahraga kriket mengawinkan 2 emas apa namanya ini? Super Six ini emasnya putra-putri diraih oleh atlet-atlet Sumatera Utara. Ada 11 provinsi yang sebelumnya ikut dalam cabang olahraga kriket ini. Sementara ada 1 peserta perwakilan dari Aceh yang tidak hadir. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Suhendra, warga Deli Serdang bisa meraup belasan juta rupiah per bulannya dari pohon aren. Nah, yuk kita belajar bersama budidaya pohon aren ya. Suhendra sebelumnya tidak pernah terpikir untuk menjadi petani pohon aren. Kini ia akrab dengan naik turun pohon aren, membawa jeriken yang berisi air dari pohon aren. Berbekal dari lahan kurang dari setengah hektar yang ia sewa, ia bisa menanam sekitar 20 pohon aren. Kini kebunnya tempat budidaya pohon aren di Desa Seijernih, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang telah banyak menghasilkan. Profesi menjadi seorang petani aren memang bukanlah menjadi cita-citanya dari sejak kecil. Namun sejak di PHK 4 tahun lalu, Suhendra lalu beralih menjadi penderes perkebunan aren ini. Selain dapat dikonsumsi, air aren yang familiar disebut dengan air nira juga dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan gula aren. Air nira juga bisa diminum untuk menjaga kesehatan tubuh. Sementara batang bunga betinanya dapat dikelola menjadi buah kolang-kaling dan ramai dijual jika bulan Ramadan tiba. Bahaya, contohnya kalau lagi manjat di atas kadang ada lipannya, kadang ada ularnya gitu. Abang sendiri ada rasa takut nggak? Ada sih bang, namanya binatang berbisa. Lahan aren Suhendra dapat menghasilkan 30 hingga 50 liter air aren. Harga air aren yang dijual 10.000 per liternya. Walau terlihat sederhana, ada juga bahaya yang mengancam saat mengambil air aren. Dibenci karena kayaknya pekerjaan orang kampung. Lama-lama setelah dijalanin rupanya menjanjikan, enak pula itu. Tadinya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, rupanya lama-lama menjanjikan.
karena air nira ini 1 hari 2 kali turunnya. Profesi petani aren yang awalnya ia benci ternyata menghasilkan belasan juta rupiah per bulannya. Budidaya aren kini menjadi penopang hidup keluarganya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ferin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.